Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ikatan kimia dalam mata kuliah kimia dasar 1. Kita mengkhususkan dalam ikatan kimia intramolekul atau yang ada di dalam molekul. Dari SMA kita sudah pelajari ada dua jenis ikatan intramolekul. Yang pertama itu ikatan ionik, yang kedua itu adalah ikatan kovalen. Kita masuk ke bagian pertama dulu, di ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam melalui transfer elektron. Di sini kita bisa lihat persyaratan utamanya adalah biasanya itu yang berikatan adalah unsur logam dan non-logam. Kemudian mekanismenya terjadi karena adanya peristiwa transfer elektron. Contoh misalnya di sini ada unsur natrium yang merupakan logam dari golongan 1A, itu memiliki elektron valensi sebesar 1. Kemudian ada atom klor yang berasal dari golongan 7A yang merupakan unsur non-logam, memiliki elektron valensi 7. Kita bisa lihat strukturnya digambar pada bagian bawahnya. Kita lihat untuk natrium, elektron paling luarnya atau elektron valensinya ada 1, sedangkan klor, elektron pada lintasan terluarnya atau elektron valensinya ada 7. Kemudian kita bisa lihat di bagian kanan, ternyata elektron terluar dari natrium itu berpindah ke bagian lintasan terluarnya atom Cl. Sehingga natrium akan kekurangan 1 elektron, kekurangan 1 muatan negatif. Yang berarti natrium berubah menjadi muatan positif atau Na+. Kemudian sebaliknya, Cl yang mengalami pertambahan elektron atau pertambahan 1 muatan negatif berubah menjadi muatan negatif atau jadi Cl-. Nah, karena adanya muatan positif dan muatan negatif ini, terjadilah yang namanya gaya elektrostatik, di mana terjadi ikatan antara dua unsur atau partikel yang muatannya berlawanan. Kemudian yang kedua kita bicara tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dari unsur logam dengan dari unsur non-logam dengan unsur non-logam melalui pemakaian pasangan elektron ikatan bersama. Di sini kata kuncinya adalah yang membentuk ikatan kovalen itu adalah unsur non-logam dan non-logam dan melalui mekanisme pemakaian pasangan elektron ikatan bersama. Jadi akan ada elektron ikatan yang berpasangan dan itu digunakan bersama-sama oleh kedua unsur non-logam yang berikatan tersebut. Nah, dari jenisnya itu ada 4 jenis ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, yang terakhir ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita lihat satu persatu. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk antara dua unsur non-logam melalui pemakaian 1 pasangan elektron ikatan bersama. Jadi kata tunggalnya itu karena pasangan elektron ikatan bersama yang dipakai itu hanya ada 1 pasang. 1 pasang itu berarti 2 elektron. Kita contohkan saja ada unsur hidrogen, merupakan unsur non-logam, memiliki elektron valensi 1, kemudian ada unsur klor, juga unsur non-logam, memiliki elektron valensi 7. Kalau kita tuliskan struktur Lewisnya sama seperti gambar pada bagian bawah kiri. Kemudian setelah kita lihat, ternyata elektron pada hidrogen dan 1 elektron pada Cl itu ternyata bergabung membentuk pasangan, ya. Menjadi gambar di sebelah kanan. Dan pasangan inilah yang bertindak sebagai ikatan antara atom hidrogen dan atom klor. Ikatan inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen. Biasanya orang menuliskan struktur Lewis untuk ikatan kovalen itu lebih sederhana, di mana 1 pasangan elektron ikatan diwakili oleh 1 garis, sehingga gambarnya berubah menjadi yang seperti di bawah. H strip klor. Kemudian yang kedua ikatan kovalen rangkap 2. Pengertiannya hampir sama, yaitu adalah ikatan yang terbentuk antar dua unsur non-logam melalui pemakaian 2 pasangan elektron ikatan bersama. Jadi perbedaannya di sini yang rangkap 2 memakai 2 pasangan elektron ikatan. Contoh misalnya ada 2 unsur non-logam berupa atom karbon.
atau C itu memiliki elektron valensi 4. Kalau elektron valensi 4, kemudian kita bisa lihat di gambar, anggaplah ada 2 atom C, dan masing-masing atom C itu telah membentuk ikatan kovalen tunggal dengan 2 atom hidrogen ya. Jadi satu atom C mengikat 2 atom hidrogen. Masing-masing ikatannya itu adalah ikatan kovalen tunggal. Maka C itu akan menyisakan 2 elektron valensinya. Nah, kedua elektron valensi dari kedua atom C ini sebenarnya bisa membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sehingga nanti yang menjadi ikatan kovalennya itu ada 4 elektron. Kalau kita tuliskan dengan struktur Lewis yang lebih sederhana, tadi saya sudah katakan satu pasangan elektron ikatan diwakili oleh satu garis. Karena di sini ada 2 pasangan elektron ikatan, maka ikatan antara C yang satu dengan C yang lainnya diwakili oleh 2 garis seperti pada gambar bagian kanan ini. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Pengertiannya sama, perbedaannya adalah pembentukannya melalui pemakaian 3 pasangan elektron ikatan bersama. Jadi sama dengan namanya, memiliki 3 pasangan elektron bersama atau 6 elektron yang digunakan sebagai ikatan. Contohnya misalnya saya punya 2 unsur nitrogen yang masing-masing unsur nitrogen itu memiliki elektron valensi 5. Kalau kita melihat ternyata 3 dari 5 elektron valensi pada masing-masing atom nitrogen itu bisa digunakan sebagai ikatan kovalen rangkap 3 atau sebagai pasangan elektron ikatan rangkap 3. Sehingga nanti masing-masing dari nitrogennya akan memenuhi yang namanya kaidah oktet, di mana setiap unsur atau setiap atom dikelilingi oleh maksimal 8 elektron. Karena dia memiliki 3 pasangan elektron ikatan, maka penulisannya akan diwakili oleh 3 garis yang lebih sederhana seperti pada gambar bagian bawahnya. Kemudian yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang terbentuk antar 2 unsur non-logam melalui pemakaian 1 pasangan elektron ikatan bersama, jadi hanya 1, yang hanya berasal dari salah satu atomnya. Nah, kalau kita lihat yang tadi, baik itu ikatan tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 maupun rangkap 3, semuanya itu ada andil antara 2 atom yang berikatan. Masing-masing memberikan jumlah yang sama elektronnya untuk digunakan sebagai pasangan elektron ikatan. Tapi kalau koordinasi, hanya 1 atom yang menyumbang pasangan elektron ikatan tersebut. Contoh misalnya kita melihat struktur dari NH3. Ya, di sini ada atom nitrogen, elektron valensinya 5 dan unsur non-logam. Kemudian ada hidrogen, unsur non-logam juga dan memiliki elektron valensi 1. Kalau misalnya kita lihat ternyata nitrogen ini dapat mengikat 3 atom hidrogen dengan menggunakan ikatan kovalen tunggal. Ya, jadi masing-masing menyumbang 1 elektron untuk mengikat 1 hidrogen dari nitrogennya. Nah, karena 3-nya sudah dipakai untuk mengikat hidrogen, maka hanya tersisa 2 pasangan elektron non-ikatan yang ada pada atom nitrogen. Ya. Nah, pasangan elektron ikatan ini sebenarnya bisa lagi dipakai untuk mengikat hidrogen. Tapi hidrogen yang diikat itu hanyalah hidrogen yang tidak memiliki elektron. Atau dengan kata lain, hidrogen tersebut kehilangan elektron sehingga berubah menjadi muatan positif atau H+. Nah, makanya di sini kita bisa lihat ketika NH3 ini mengikat H+, maka pasangan elektron non-ikatan dari nitrogen itu berubah menjadi pasangan elektron ikatan. Dan karena dia hanya berasal dari atom nitrogen saja dan tidak ada sumbangsi dari atom H+-nya, maka ikatan kovalen yang terbentuk itu kita sebutnya sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ketika kita sederhanakan dalam struktur Lewis yang lebih sederhana, untuk ikatan kovalen koordinasi sama dengan ikatan kovalen tunggal, diwakili oleh tanda 1 strip. Oke, sekian untuk penjelasan tentang ikatan kimia intramolekul. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui si Pejar atau grup WhatsApp-nya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.